open map juga jadi ikut mahal ya. Jadi nggak cuma recovernya tapi tipikal seperti Solution yang dari tadi dipegang sama Persik mungkin udah mulai bisa dipertimbangkan sama EVOS buat masuk ke pick mereka. Setelah dibuang, kembali sekarang Kiwos. First pick-nya. Oh masih Cici ternyata kalau berubah. Kalau berkaca dari game yang kedua sih tadi sebenarnya Arthur langsung ambil Cici dan juga langsung lampu. Sudah dilepaskan loh. Dan dua match nih kita bisa melihat ada one-one yang bisa bermain. Aku merasa kayaknya balik lagi ya kepada fondasi awal yang penting untuk ngomongin marksman gitu-gitu kalau misalnya dalam sama fighter kan repot juga. Repot. Iya. Karena ya pasti bakal kalah di early game tapi sekalinya nge-spike luar biasa tuh. Iya, makanya tetap jadi penawaran yang sangat menarik gitu karena Betul. keuntungannya bisa Plus minus, plus minus. Plus minus. Ya sekalipun emang mau main one-one, imbanginnya pakai apa? Tank jungle sih. di jungle. Mostly. Biasanya kalau Happy ya, Mbak? Happy. Sama Ya pick-up enak banget. iya. tinggal Buat makan pilih aja depan. ya. Brako. Maka kita lanjutin dan kembali kali ya. Pick off yang kayak gini loh yang bakal dihindarkan tapi Yushin yang akhirnya bisa ngebuka map sekarang bergeser ke EVOS. Apa yang akan dibawakan oleh Persik berarti? Dengan map yang begitu tertutup, mereka punya satu hal untuk bisa open map. Tapi ini jawaban yang cukup baik juga loh. Ya, setuju. Berarti ini XP-nya Arlot, Grok Rom atau kebalik? Gerak aja Romar harusnya. Romar. Arlot XP aja ya? Iya. Alright. Dan sekarang dengan 3 utility power yang udah dipegang sama ataupun dari RRQ, berarti mereka tinggal memfokuskan nanti ke area jungler dan juga gold laner seperti apa yang mereka bawakan. Loh, Granger ditutup, berarti masih ada kemungkinan Cici di XP ya? Rangernya ditutup, makanya ini ada beberapa potensi yang lumayan menarik dengan over dari trade-nya. Oh, Guinevere, oke, make sense. Ini bakal connecting banget sama Grok, Zuxin, dan juga Arlot. Tiga-tiganya hero yang benar-benar bisa di-enable untuk Guinevere. Aduh. Dan kalau Guinevere lepas sih tadi banyak banget efek sisinya bisa main ramong lane dengan sangat aman ya di satu area. Pasti ya, itu bakal ngerepotin sekali. Valentina tutup ya. Berarti memang bakal Karena biasanya kalau misalkan emang pengen main Grok, udah pasti mendingan tutup aja buat Valentina. efek dashnya bakal ngerepotin, ada Terrify juga. Dan pilihan terakhir dari EVOS masih mau menuju respect ke arah Persik atau ada gold laner yang menurutku juga nggak kalah berbahaya sebenarnya dari Soraka. Oh, Flandrin. Oke. Ini kalau kita ngomongin soal pemilihan option hero-nya emang tertuju kepada tank jungle. Karena seperti yang kita bilang tadi bahwa banyak sekali connection yang bisa dibawakan dengan adanya Flandrin dan juga Guinevere. Tapi kalau misalkan dengan Arlot, lagi ya banyak soalnya yang bisa dibawakan. Kayaknya agak sedikit lebih bias untuk membawakan hero fighter gitu aja. dan yang bisa Makanya ternyata bukan hero-hero fighter yang tadi kita bilang. Masih ke arah assassin yang ingin dimainkan. Jadi memang output damage sekarang bisa digunakan ke arah junglernya juga. Yang diisi dengan satu sisi gold laner yang punya power dengan damage tinggi. Tapi kalau untuk EVOS, penentuan posisi dari Cici nih dengan adanya Yushin, chance buat Cici di area golden semakin besar. Dan area XP seperti apa yang mereka butuhkan? Apakah ingin membawa badan yang lebih tanky? Badan ya. Ini Sebenarnya Cici badan ke gol nggak sih? Cici ke gol nggak sih? Cici bisa gol karena di Shinjin. Jadi mungkin kalau udah mau badan, Kuramusnya yang di sini kan ada. Oh, Blue. Ada glue. Blue dan Kimi yang ternyata menjadi pilihan akhir. Memang bukan langsung yang instant burst ya dari area main lane jadi mungkin kita bakal nggak terlalu ngeliat kombinasi antara Kalia dan juga Kimi, tapi itu oke ada Yushin dan kalau misalnya Kimi udah pegang Skydance tetep ya. One mungkin. One sih kalau. Aku merasa Cloud juga bagus di sini. Cloudify, dia bisa langsung jumpin ke belakang. Oh, Nathan! Wow. Oh my god. Oke. Wow. Oke, ini balik pakai magic juga. Dan kita tahu Nathan syaratnya bermain di late game. Mengimbangi Yishin nantinya. Yang sama-sama punya power spike di mid late game juga. Aduh, butuh waktu nih berarti ya berbeda dari RRQ dan seperti yang kita lihat dari 2 game awal sih yang pegang early game bakal pegang kemenangan juga, tapi di game yang ketiga apapun bisa terjadi. EVOS bisa pegang poin maupun dari RRQ bisa merebut poin mereka kembali untuk mengejar
di papan atas. Ya perlu terus dana. Siapa ya? Derby Klasik leg yang kedua. Skor 1-1 dan 1 round terakhir yang akan memberikan poin kemenangan dan juga posisi yang jauh lebih baik. Jadi sekali lagi Derby Klasik mana suaranya? Wow, dan ini yang satu game penentuan kita di game yang ketiga dengan permainan agresif yang bisa saja dimainkan oleh kedua belah sisi, entah itu dari sisi RC Hoshi maupun dari EVOS, karena penggunaan Vimi yang juga sangat membantu lokasi tempat. Ditambah dua-duanya untuk dari sisi robotnya pun sama menjadi inisiatif. Tapi Solo kill itu dia. Oke, solo kill dari yang berbeda. Respon mendapatkan respon yang sama. Wow, Iya, itu dia. kanan kiri solo kill, what happened? Karena tadi kalau kita lihat tembok dari groknya cuma menuju ke mid lane. Jadi yang minionnya diunggulkan karena justru mid lane-nya doang. Goblin dan EXP tidak mendapatkan keuntungan dari tembok grok barusan. tapi dua lane udah kuat nih, berarti kalau misalnya ada satu poin eliminasi yang bisa dipegang kedua dari opsi ke arah akun yang ingin dimainkan juga. Ini kita lihat ya bisa yang banyak ke area sini. Lihat deh, Goldsmith itu loh alasan kenapa di patch sekarang solo kill begitu mahal harganya. Ya langsung leading 700 gold. Ini yang ngebuat dalam keadaan berbeda sekali early game-nya. Tidak terlalu manis untuk dijalankan karena mantan juga nih. Tipikal hero yang butuh waktu dan butuh item yang cukup agar bisa spike di mid game nanti. Ya, meskipun memang masih belum terlalu terasa lah ya perbedaan dari early game kita. Tapi mungkin dengan adanya solo kill ini membuat secara individual untuk kedua belah sahabat kita jadi punya aktivitas yang lebih maksimal. Dan sekarang masuk ke arah jelas gratis. Ini tidak asik pengeroyokan. Res menjadi korban selanjutnya. Tidak ada yang 3 menghadapi 1, tapi dinyatakan akan berhadapan juga. Dan tentu akan segera dipegang EVOS dengan 4 poin mereka. Oke. Bakal terjadi di mana sekarang dari tengah terjadi ada kontrol pemain dan ikut maka sekarang mereka berhasil langsung bisa berkunci. Sekarang beberapa player bahkan hidup harus terusin mundur dengan level 3 yang masih dia miliki. Tapi ini early game yang bersih sih, Prof, dari EVOS. Mereka sudah berunggul antar individual. Itu yang bisa dibilang ya. Nah, Bisa disimpulkan bagaimana cara mereka melakukan solo kill, laning, dan pondasi terpenting emang laning. Dan press. Belum mendapatkan efek slash. Oke, kembali ke Res again and again. Pasti bakal dibangun terus. Plating full juga di bagian top lane itu Valor. Ini bakal menguntungkan bagi EVOS leading goal yang tidak akan bisa dijawab dengan mudah. Karena mereka nggak bisa menemukan jawaban yang pasti. Karena pondasi dari awalnya udah runtuh. wow. 3 kali range terpik. Oh, di area toko dan belum ada pertukaran sama sekali. Ini jadi masalah karena RQ meskipun mereka tadi sempat terbawa 3 pemain di bagian battle lane, opsi untuk mendapatkan recall karet ini masih sangat minim. Masalahnya belum ada ultimate, price-nya pun masih di level 3. Waduh, jauh banget. Dan ingat sekarang gak bisa beli sepatu rom lagi di atas menit kedua. Jadi gak bakal mendapatkan pendapatan gold ketika gold kita paling bawah. Jadi beda 4 level antara kedua belah sisi XP tuh ya. Udah pasti 1-0-2 dengan adanya turtle dan teamfight participation didapatkan dari Redmi. Itu membuat RQ dalam keadaan yang sangat-sangat jauh goldnya. Ya dan itu dia ada aksi lagi. Di mana sudah dislap dan hidup tidak sempat untuk bisa melakukan connect charge. Gak ada cerita itu bro. Gak bisa juga dengan keadaan seperti itu. Karena JCC dan Randy, dia udah punya curse helmet. Sekarang damage dari Rondel akan terus. Oke, bahkan sekarang Riz mau tidak mau Christian Beckett tadi udah langsung dikeluarkan. Wah, Berhasil menyelamatkan Jerry. satu flicker juga ya yang harus dibuka tadi, tapi akhirnya belum ada korban jiwa tambahan lagi dari RQ. Karena sekarang mereka lagi serang banget nih, bahkan untuk dapetin purple buff aja akan sangat terganggu. Dan Halbert yang dapat. oke, ada satu tambahan lagi nutrisi untuk Albert. Waduh, dan semakin terburuk lagi berarti untuk passing. Entah itu dari segi leveling, dari segi itemization yang sangat dibatasi, ditambah alter turret dan
Ya, itu dia tadi Ki, Ribari Call sampai teriak beras. Ini dia yang membuat Albert semakin leading 40. Yap. Lihat levelnya, Versik baru on the way, level yang ke-8. Albert sudah berada di level yang ke-8. Planting point di bagian Bartley. Yap, siapa yang akan menjadi korbannya? Kembali tsunami slam dikeluarkan. Men-trigger kembali lagi satu buah spell yang sangat mahal bagi seorang Bro. Karena itu senjata dia untuk bisa menginisiasi dengan tectonic charge-nya. Tapi tidak akan ada untuk 2 menit ke depan. Oke, pada selain tadi terlihat, tapi ini dia momen dari Changcha tadi hanya saja belum ada pola yang tidak pada bisa menjanjikan. Sama poin kill, maka terlihat dia seperti dia memberikan impact kamu keluar Irelandnya. Berhasil di dodge, berhasil diledapkan, tapi coba lihat depan berbeda siapa sih berusaha untuk bisa mendapatkan dia satu terakhirnya. Ready down, tapi sekarang Toy masih berhasil menjabarkan diri pula. Tiga dikeluarkan dengan dua main, tapi ibarat lagi yang menjadi sangat mahal adalah bagaimana dari EVOS akan segera menentukan outer threat di area mid lane dan juga Versik. Setidaknya ada sebuah eliminasi bisa dipegang oleh seorang Versik untuk bisa mengejar di vertical level yang sempat terjadi nih. Ya gampangnya Ki emang nggak mau ngebiarin Ready tumbang sendirian ya, makanya tetap ngebawa Ready tadi. Tetap dapetin Ready juga. EVOS terkumpul dari sisi manapun walaupun bulan arahnya mencoba untuk melakukan build up, melakukan sesuatu. Karena dari tadi mereka yang dalam keadaan undernya loh, mereka tertekan terus, mereka behind dari segi goal. Sekarang EVOS dengan setup menuju ke area turtle, harusnya mereka lebih sadar. Mereka yang lebih bisa menguasai map. Ready. Wah ini sih, dia dari tadi yang benar-benar jadi acuan agar Ki lebih mudah melakukan tsunami slam. Ya, dan aku sebenarnya suka sih dengan satu inisiasi yang untuk dibuka ya sama Rasio. Karena akhirnya mereka juga bisa dapetin trade setidaknya poin eliminasi dipegang. Saya ada tanggapan pecah ya. Daripada kena pressure terus-menerus dan terus nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau untuk turtle mungkin memang udah nggak bisa terlalu banyak lagi dilakukan. Ini beda sih kalau turtle ya. Karena Iya. dari awal kita udah bilang, kalah laning intimidasi. Mereka Itu dia di satu orang lagi dari data. Untuk sekarang Persiknya masih berhasil menjalankan diri. Tapi tidak. Dengan pergerakan di depan dan cepat menjadi korban bencana karena 3 poin dari RQC. Hanya menjadi notifikasi, bro. hilang semuanya hanya untuk membuka ruang bagi Toy. Dan out of nowhere sebuah pertanyaan, kenapa bisa Versik yang kena saat dia membuka Conchero ternyata. 3 hilang, 1 cedera parah. Namun untuk sekarang, coba lihat mereka berusaha untuk bisa kembali keluar dari zona yang begitu menyakitkan. Ini CKP yang menyedihkan ya. Mana siapapun yang keluar akan bisa dimakan dengan tsunami slam di tangan Ki. Bahkan gak melakukan hiding lagi ya. Ini belak-belakan banget loh dari EVOS untuk membuka setiap inisiasi. Pokoknya ada yang lewat, ya udah mereka ambil. Itu percobaan nih namanya. Iya. Cobaan yang emang dari tadi dilakukan sama EVOS berkali-kali. Kinya juga gak ragu karena ini adalah dangerous grass. Dia tahu ini adalah hero yang cocok untuk bisa bermain dengan metode cepat, tempo yang tinggi dari EVOS. Tapi dia tahu ngebunuhnya lebih mudah. Itu yang selalu dilakukan sama EVOS. Action Pulse tadi terlihat. Kemarin ini sudah langsung dikeluarkan pula karena teknik Chan tadi berhasil mendapatkan darah kita. Ini dia di atas sana langsung dikeluarkan berhasil mendapatkan satu. Fire! Dan itu adalah Versik. Call the ambulance but not for me. Untuk Versik ternyata Kinya selamat. Dia tahu dia bakal dikejar, dia tahu bakal disamperin dan dia bakal spam tsunami slam-nya. Dia menanti bro kehadiran dari satu orang yang memang mau datang ke tempatnya. Oke, Idom mau tidak mau harus menerima begitu banyak damage yang bisa dihasilkan oleh Roda. Sementara Entropy harus tetap spam terus-terusan. Itu POV-nya Ki strike. Dapat ikat besar ternyata. Mahal banget sih. Mahal banget mendapat langsung ke Rejang. Mungkin Versik ya. Ya jadi satu masalah terbesar mungkin buat sekarang. Karena dari Toy juga masih belum powerful dengan item-item yang masih sangat terbatas. Itu strike-nya parah loh. Kraken juga parah itu. Dari dominasi seperti ini apalagi kan menuju ke 7.000 gold. Ini possible 10.000 gold by the way Nevin. Yap. Ya, ditungguin dulu juga biar minionnya muncul lebih dahulu. 943 Lord akan muncul. Ya, waktu yang sangat tepat untuk EVOS. Kalau misalnya mereka ingin membuka inisiasi lagi. Tapi untuk Arakyo, ini waktu yang sangat buruk. Oke, dan Tsunami Slam kembali. Ada flicker berhasil dikeluarkan nih Idom. Lagi ini paksa defensif. Jadi tectonic charge ofensifnya nggak bakal bisa terjadi kecuali EVOS-nya yang blunder. Gue ke arah blunder ya. Satu posisi yang sangat tidak
dari sisi frontline, dari sisi inisiator mereka sangat ready, apalagi dari output damage yang bisa mereka pegang. Karena ada 3 damage dealer nih berarti. Yang dilihat di dalam zoom berarti mendapatkan satu play dan itu dia. Sudah diselamat dikeluarkan bahkan Nidok campur darah meregang gawat dari depan. Namun untuk sekarang apa yang akan mereka lakukan di mana Recep yang menjadi korban bahkan sekarang Boy bisa melawan yang bisa mengatakan satu damage bersaing saat tinggi. Tapi tidak bisa melakukan banyak hal. Menyisakan 2 poin saja, bahkan win ini dari Dana ini masih dalam perjalanan menuju ke area tengah. Frantic dan juga Rin. Itu dia satu gol Minion yang akan menggantikan David Klasik. Yang kedua milik